Baik. Jangan lewat ini ya, berhentinya jangan lewat jam 7.30 ya. Iya, insyaallah. Tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Kurban. Nah, itu hari nahar namanya. Ini disebut sebagai hari Haji Akbar. Inilah bulan Dzulhijjah di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan firman-Nya, wal fajr, demi fajar wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Radio An-Nasiha. Sakinah dengan sun dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. 88,2 FM An-Nasiha Sakinah dengan Sunnah dari lantai 2 Markas Dakwah Bajiruban nomor 8 Makassar. Kita sudah berada di hari ke-7 bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah. Artinya kita masih berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari terbaik dunia. Tidak ada amalan solih yang Allah Subhanahu wa taala lebih cintai melebihi amalan solih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentunya kita tidak ingin luput dari keutamaan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan amal salih. Baik pendengar, juga pemirsa dimanapun Anda berada menyaksikan siaran kami. Ya, menyaksikan siaran kami kembali pagi ini saya akan menemani Anda, dan tanpa terasa kita sudah memasuki sesi yang ke-7 atau hari yang ke-7 di kajian intensif spesial Keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala, dan tentunya bersama juga dengan guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu ta'ala. Baik, program kajian intensif ini tidak hanya bisa Anda dengarkan di 88,2 FM, tapi juga bisa Anda simak melalui aplikasi radio resmi kami yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store dengan mengetik Radio An-Nasiha tentunya, atau Anda juga bisa simak kami via streaming di radio.andesnasiha.com/live. Dan program ini juga bisa Anda saksikan live di channel Hafayu TV, TV An-Nasiha, dan Kajian Kebayoran, juga di dzulkarnain.net/live. Baik, di program ini juga ada sesi tanya jawab, insya Allah nanti kita akan buka. Tanpa banyak membuang waktu lagi, segera kita dengarkan pembahasan sesi ke-7, keutamaan 10 hari Dzulhijjah, karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala bersama guru kita Ustadz Dzulkarnain Muhammad Sunusi hafizahullahu ta'ala. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, serta seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fadlu Ashri Dzulhijjah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dunya Abdullah bin Muhammad bin Ubaid yang wafat pada tahun 281 Hijriah. Kita akan memasuki hadits yang ke-15 atau riwayat yang ke-15 disebutkan oleh penulis di sini. Harusnya sudah riwayat ke-15 ya, cuman di cetakan yang kita pakai masih tertulis riwayat yang ke-14. Ya. Kata beliau, haddatsana Ishaq bin Bahlul At-Tanuhi. Menceritakan kepada kami Ishaq bin Bahlul At-Tanuhi. Beliau Ishaq bin Bahlul Ibn Hassan Abu Ya'qub Al-Ambari. At-Tanuhi Al-Ambari. Dari ulama ahli hadits yang terkenal di masanya. Dan beliau ahli di bidang qiraah, ahli juga di bidang hadits,
Dan juga beliau rahimahullah menulis satu kitab di pembahasan fikih. Ya, Al-Khatib berkata bahwa beliau punya madhab yang beliau pilih. Kata Imam Adz-Dzahabi, yakni annahu yajtahidu wa la yuqallidu ahadan. Artinya beliau ahli ijtihad dan tidak taklid kepada siapapun. Nah, Khatib menyebutnya sebagai seorang yang thiqah. Dan Al-Hafidh Adz-Dzahabi menyebut beliau sebagai Al-Hafidh karena bagusnya hafalannya. Bahkan disebutkan di dalam biografinya, ketika disebutkan tentang hafalan Ishaq bin Bahlul rahimahullahu ta'ala, beliau ketika masuk ke Baghdad, beliau membawakan riwayat lebih dari 50.000 riwayat hadits dengan sanadnya dari hafalan beliau. Dan dikatakan beliau tidak keliru dalam satu riwayat pun. Beliau tidak keliru dalam satu riwayat pun. Iya. Ini dalam sebuah kisah yang ma'ruf ya. Ketika Ishaq dipanggil oleh Al-Mutawakkil Billah, khalifah pada saat itu, untuk datang ke Baghdad, tepatnya di Surra Man Ra'ah As-Samra'i. Maka beliau ketika datang lalu menyampaikan hadits-hadits, khalifah mendengar darinya. Maka khalifah pun memerintah supaya dipasangkan untuk beliau mimbar di masjid dan beliau menceritakan hadits-hadits di situ. Iya. Dan disebutkan bahwa khalifah setelah itu memerintah untuk memberi untuk beliau tunjangan tahunan sebanyak 12.000 dan disebut dirham atau dinar, dan beliau memberi tunjangan lain untuk Ishaq bin Bahlul itu 5.000 di dalam 1 tahun, dan beliau mengambilnya sampai di masa pemerintahan Al-Musta'in Billah di Baghdad. Ishaq bin Bahlul khawatir terhadap tempat tinggalnya di Al-Anbar diserang oleh orang-orang Atrak. Maka beliau pun masuk ke Baghdad. Dan waktu itu karena kondisi beliau tidak membawa kitab-kitabnya, maka gubernur Baghdad Muhammad bin Abdullah bin Tahir itu memerintah supaya dia menyampaikan hadits. Maka beliau pun menyampaikan hadits dari hafalannya 50.000 hadits dan tidak salah dalam satu apapun. Ini kekuatan hafalannya di masa orang-orang terdahulu. Iya. Imam Adz-Dzahabi setelah menyebutkan sebagian hikayat akan hafalan beliau, kata Imam Adz-Dzahabi, hendaknya hafalan itu yang kayak begini modelnya. Adapun hari ini Adz-Dzahabi bercerita di masanya ya. Bercerita di masanya sekitar 200 tahun atau 300 tahun setelah masa beliau ini. Ya. Kata beliau, kalau sekarang di hari kita ini kita menganggap hafalan itu seperti nama saja, tanpa nama, tanpa jasad. Andai kata di hari ini ada orang yang menyampaikan hadits, menyampaikan 1000 hadits dengan sanad-sanadnya dari hafalannya, orang akan takjub dengan hal tersebut. Iya. Ini Imam Adz-Dzahabi ya, di masanya. Ya, kalau ada yang hafal 1000 hadits dengan sanadnya, itu orang takjub sudah. Padahal dulu di masa seperti Ishaq bin Bahlul ini 50.000 hadits dengan sanadnya dari hafalannya, tidak salah dalam satu apapun. Ya, kalau kita di hari ini itu lebih menyedihkan lagi. Lebih menyedihkan lagi. Kadang orang menghafal hadits tidak tahu dari mana asal usulnya. Kalau ada yang meriwayatkan hadits, kadang dia sebut dari bacaannya. Kalau dia meriwayatkan beberapa hadits dengan sanadnya, itu sudah hebat di tengah manusia. Jangankan dengan sanad, menyebut nomor-nomor saja yang tidak ada asal usulnya di kalangan ahli hadits, itu sudah banyak yang kagum. Ya.
Padahal itu perbuatan tidak ada asal usulnya di kalangan ahli hadits. Hanya saja ya itulah, manusia ketika jauh dari kebiasaan para ulama ahli hadits karena jarang mendengar buku-buku hadits dibacakan seperti majelis kita ini, akhirnya kadang sebagian dari ilmu riwayat itu menjadi asing di tengah manusia. Ilmu riwayat yang sebenarnya. Baik, jadi ini sekilas tentang guru penulis Ishaq bin Bahlul At-Tanuhi. Kata beliau, haddatsana al-Walid ibn al-Qasimi ibn al-Walid, menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Qasim ibn al-Walid Al-Hamdani Al-Jabda'i Al-Kufi. Al-Jabda'i itu nama orangnya, nama kakeknya. Didabat dengan Jabda, didabat dengan Khabda, Al-Khabda'i. Kha dan dalnya di fathah, dan ada yang mendabat dengan kasrah, Al-Khibdi'i Al-Kufi, dan beliau dari Hamdan. Beliau dari Hamdan. Iya. Terkait dengan Al-Walid ini ada yang melemahkan, ada yang menguatkan. Kalau Imam Ahmad sendiri, beliau menganggapnya thiqah. Beliau tulis darinya. Dan alasan Imam Ahmad karena beliau ini Al-Walid bin Qasim tetangga Ya'la bin Ubaid At-Tanafisi. Dan Ya'la berkata, dia tetangga kami lebih dari 50 tahun. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan. Iya. Tapi di sudut lain ada para imam yang melemahkan. Karena itu Ibnu Hajar biasanya mengambil pertengahan. Beliau berkata dalam At-Taqrib, Sadukun yukhti. Saduk artinya dari sudut agamanya, amanahnya, dia bagus, jujur. Yukhti dari sudut hafalannya, bobotnya, dia banyak keliru. Ya, dan rawi yang seperti ini dia dihitungannya rawi yang lemah haditsnya, kecuali kalau ada yang mendukungnya. Iya, nah hadits beliau ada di Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kalau Al-Mizzi menyebutnya An-Nasai di Amalul Yawm wal Laila. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala haddatsana As-Sabbah ibn Musa, menceritakan kepada kami As-Sabbah bin Musa. Ya, As-Sabbah bin Musa lama, namanya Nufai ibn al-Harith al-Hamdani. Ya, dan dia ini rawi yang kata Ibnu Hajar disepakati akan kelemahannya. Ditambah dengan itu dia adalah seorang Syiah Rafidah yang ekstrim dan ditinggalkan riwayatnya. Karena itu rawi yang seperti ini tidak diterima riwayatnya, dan haditsnya tidak diterima sebagai pendukung juga. Cuman di kebiasaan dari para ulama ahli hadits, mereka kalau membawakan riwayat dan sudah menyebutkan sanadnya, maka penjelasan sanad itu adalah melepas tanggung jawab. Sebab dari sanad periwayatan orang sudah bisa menilai hukum dari riwayat tersebut. Karena itu populer dari ulama terdahulu, mereka berkata, man asnada faqad abra'a dhimmata. Siapa yang sudah membawakan sanadnya, maka dia telah melepas tanggung jawabnya. Baik. Kemudian kata beliau, an Abi Daud As-Sabi'i, dari Abu Daud As-Sabi'i. Baik, ini Abu Daud As-Sabi'i tadi ya, yang Nufai bin al-Harith al-Hamdani, yang dikatakan oleh Ibnu Hajar disepakati atas kelemahannya. Dan dia Syiah Rafidah ekstrim, ditinggalkan haditsnya. Ya. Adapun As-Sabbah bin Musa tadi, itu disebutkan biografinya di Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim, dan Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ya menyebut bahwa dia bukan orang yang kuat riwayatnya. Baik. Jadi dari Abu Daud As-Sabi'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Umar, annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Nah, ini salah satu
keutamaan membaca hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari keajaibannya buku ini seperti Fadlu Ashri Dzul Hijjah itu banyak diriwayatkan oleh para ulama, mereka terima dari gurunya di bulan Dzul Hijjah. Di bulan Dzul Hijjah. Dan ada buku-buku riwayat yang lain terkait dengan Dzul Hijjah itu kadang diperdengarkan, dikaji, dibahas di bulan Dzul Hijjah. Mereka terimanya. Ya, pertama karena membaca hadits Rasulullah menghidupkan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari amalan salih. Kemudian yang kedua, ketika seorang membaca hadits berlalu nama sahabat, dia berdoa radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, berlalu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari ketaatan dan amalan salih, karena memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ciri ahli hadits. Ya, karena itu dikatakan bahwa orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi adalah ahli hadits. Karena mereka selalu membaca hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap kali nama Nabi disebut, maka pasti mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kata beliau, yaqulu la yabqa ahadun yawma arafa fi qalbihi mithqalu darratin min iman illa ghafarallahu lah. Tidak ada seorang pun dari penduduk Arafah yang di hatinya itu ada satu biji darrah dari keimanan. Ya, darrah itu penamaan untuk telur semut. Nah, itu bijian terkecil yang dikenal oleh orang Arab. Iya. Bijian terkecil yang dikenal oleh orang Arab. Jadi maksudnya dia sedikit apapun dari keimanan yang ada pada seorang yang hadir di Arafah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan ampuni untuknya. Faqala rajulun hadza li ahli Arafah. Di sebagian riwayat faqala rajulun, baik di sini katakan faqala rajulun hadza li ahli Mu'arraf. Seorang laki berkata, apakah ini untuk orang yang hadir di Arafah? Mu'arraf itu artinya orang yang berada di tanah Arafah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini keutamaan khusus bagi orang yang hadir di Arafah? Amlin nasi ammah, atau dia keutamaan untuk seluruh manusia? Qala la, bal lin nasi ammah. Kata Nabi, tidak, bahkan ini untuk seluruh manusia. Iya. Baik, sudah diketahui dari pembahasan sanad bahwa hadits ini sangat lemah sekali dari sudut riwayat. Ya. Dari sudut maknanya itu dimaklumi ya bahwa hari Arafah itu hari yang penuh dengan keutamaan. Dan dari keutamaannya banyak di antara manusia yang berdoa di hari itu dan menggunakannya dengan ibadah itu diampuni dari dosa-dosanya. Dan banyak dari umat Islam yang wukuf di Arafah itu dibanggakan sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan itu datang dalam beberapa riwayat yang sahih. Maka di atas makna tersebut ada riwayat-riwayat yang sahih. Dan insyaallah ta'ala sebagiannya akan datang bersama kita nanti. Kita akan terangkan pada tempatnya biidznillah ta'ala. Kemudian riwayat berikutnya, riwayat yang ke-16, yang ke-15 di sini ya kalau dicetakan kita. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Ismail ibnu Abi Saminah al-Basri. Ya. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail ibn Abi Saminah al-Basri. Muhammad bin Ismail bin Abi Saminah ini beliau fiqah dari rawi al-Bukhari, dan Abu Daud. Dan rawi al-Bukhari dan Abu Daud. Beliau wafat pada tahun 230 Hijriah. Baik. Di tabaqatnya ada Muhammad bin Ismail lain, lebih tinggi lagi sedikit. Muhammad bin Ismail bin Muslim ibn Abi Fudaik. Karena disebut ibn Abi Fudaik saja. Saduq. Dan beliau dari rawi al-Jamaah, lebih terkenal dari ini.
Kemudian kata beliau, haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman. Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi, Abu Muhammad Al-Basri. Disebut dalam sejumlah buku biografi bahwa beliau digelari At-Tufail, sebagai At-Tufail. Thiqah. Beliau thiqah dari tabakat ke-9 dari rawi al-jamaah. Dari rawi al-jamaah. Dan beliau wafat pada tahun 187 Hijriah. Ya. Dan umurnya kata Amr bin Ali Al-Fallas waktu beliau meninggal adalah 81 tahun. Ada 81 tahun. Dan suatu hal yang menakjubkan ya, disebutkan oleh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah bahwa Mu'tamir bin Sulaiman ini ada 2 murid yang meriwayatkannya dari dia. Dan antara 2 muridnya ini, jarak wafat antara 2 murid ini itu 96 tahun. 96 tahun. Iya. 2 muridnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini lebih tua dari Mu'tamir bin Sulaiman. Tapi dia meriwayatkan dari Mu'tamir. Kemudian murid yang kedua ada namanya Al-Hasan bin Arafah. Dia ini lebih muda dan wafatnya lebih lama. Ya, jadi ini bisa terjadi kalau seorang guru dia punya 2 murid. Murid yang pertama lebih tua darinya dan murid yang kedua lebih muda darinya. Kemudian murid yang kedua ini panjang umurnya. Akhirnya jarak wafat antara keduanya itu di sini 96 tahun. Dan ada lebih daripada itu. Ini disebut di dalam pembahasan mustalah dengan nama al-lahiq was-sabiq, as-sabiq wal-lahiq. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, kalau jadi yang seperti itu di pembahasan hadits itu didetailkan ya, jangan sampai ada yang menyangka, oh ini kenapa si Hasan bin Arafah meriwayatkan juga dari Mu'tamir. Padahal Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan darinya, tabaqatnya jauh sekali. Kenapa bisa meriwayatkan? Oh mungkin tidak mendengar. Nah, ini untuk menepis sangkaan itu ada pembahasan ini. Supaya seorang itu mengerti kedetailan bagaimana seorang rawi berguru kepada gurunya dan mengambil riwayat. Baik. Kemudian kata beliau, sami'tu Aba Amr. Kata Mu'tamir bin Sulaiman, saya mendengar Abu Amr. Qala, saya mendengar Abu Amr. Ya ini tambahannya di sebagian cetakan disebutkan sami'tu Aba Amr. Iya. Dan ini enggak begitu bermakna ya tambahannya di sini. Di sebagian cetakan tidak ada sami'tu Abu Amr. Langsung masuk kepada qara'tu ala Fudail. Saya membaca kepada Fudail. Ya. Dan Fudail di situ adalah Fudail bin Maisarah Al-Azdi, Abu Mu'ad Al-Basri. Dan beliau ini Hasan al-Hadith. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan dari Abi Hariz. Beliau meriwayatkan dari Abu Haris yaitu Abdullah bin Husain Al-Asdi Al-Basri, qadhi Sijistan, hakim di Sijistan. Dan beliau dhaif riwayatnya, lemah dari sudut riwayat. Ya, dan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa Mu'tamir meriwayatkan dari Fudail, dari Abu Haris, hadits-hadits munkar. Hadits-hadits munkar. Nah ini ketika bertemu 3 orang ini dalam sebuah riwayat kadang ada kelemahan. Iya, dalam silsilah itu. Baik. Kata beliau, annahu sami'a Sa'id ibn Jubairin yaqul, sungguhnya beliau mendengar Sa'id bin Jubair rahimahullah
Sa'id bin Jubair Al-Asadi sudah berlalu. Yaqulu sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, saya mendengar Abdullah bin Umar berkata, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, beliau berkata kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumi yaumi Arafah, shaumu sana." Puasa hari Arafah itu puasa 1 tahun. Ya. Baik, ini dari sudut riwayat ada kelemahan ya. Dari sudut riwayat ada kelemahan. Dan sudah berlalu bersama kita tentang keutamaan puasa di hari Arafah. Bahwa puasanya itu ada 2 riwayat yang syah. Walaupun dari Abu Qatadah yang meriwayatkan darinya banyak jalur periwayatan, namun sejumlah jalur itu syah. Ada di Sahih Muslim dan selainnya. Ada yang menyebutkan bahwa puasa hari Arafah, puasanya menggugurkan tahun itu dan tahun yang tersisa. Dan sebagian riwayat menggugurkan 2 tahun, tahun tersebut dan tahun yang akan datang. Iya. Adapun kalau penilaian bahwa puasa Arafah seperti puasa 1 tahun, ini dalam hadits yang kita baca, dan haditsnya ada kelemahan. Iya. Kadang sebagian riwayat lemah dibawakan oleh para ulama, bukan dipakai berhujjah, tapi untuk diketahui bahwa itu ada kelemahan. Atau diambil secara umum bahwa hari tersebut ada pembahasan-pembahasan keutamaan di tengah para ulama. Walaupun tidak syah, tapi hari itu adalah hari yang secara umum punya keutamaan. Apabila sudah syah di dalam hadits-hadits yang sahih akan keutamaannya. Baik, kemudian riwayat berikutnya. Kata beliau, haddatsana Ayyub bin Muhammad. Ayyub bin Muhammad Al-Hashimi Al-Basri. Iya. Ayyub bin Muhammad Al-Hashimi Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi Ibnu Abi Dunya itu beliau tidak terlalu banyak melakukan perjalanan ya. Sehingga riwayat beliau itu banyaknya sudah berlalu, banyak dari penduduk Baghdad, Kufah, Basrah yang berada di sekitarnya saja. Dari negeri-negeri yang berada di sekitarnya. Dan ini dari Basrah ya. Ayyub bin Muhammad. Qala haddatsana Abdul Qahir Ibnu Sari. Kata beliau menceritakan kepada kami Abdul Qahir Ibnu Sari. Abdul Qahir Ibnu Sari ini dari rawi yang ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ada kalimat dari Ibnu Ma'in berkata lam yakun bihi ba's, tidak apa-apa dengannya. Tapi sebagian ulama ada yang melemahkannya, bahkan ya ada Ya'qub Al-Fasawi berkata mungkarul hadits. Walaupun kata mungkarul hadits ini bisa bermakna sedikit haditsnya, sedikit riwayatnya. Namun Ibnu Hajar mengambil kalimat pertengahan. Beliau katakan maqbul. Artinya riwayatnya diterima kalau ada pendukungnya, kalau tidak dia masuk ke dalam deretan hadits yang lembek riwayatnya. Hadits yang orang yang lembek riwayatnya, lemah riwayatnya. Baik. Ini Abdul Qahir Ibn Sari. Kata beliau Abdullah bin Kinana Ibn Abbas Ibn Mirdas. Ya. As-Sulami. Dan ini majhul ya, disebut oleh Ibnu Hajar majhul. Kalau Adz-Dzahabi beliau katakan layyin. Iya. Kata beliau anna abahu haddathahu an abihi radhiyallahu anhu. Sungguhnya ayahnya yaitu Kinana Ibn Abbas As-Sulami, beliau bercerita dari ayahnya yaitu Al-Abbas bin Mirdas As-Sulami, ya, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a li ummatihi ashiyata Arafah bil maghfirah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umatnya di sore hari Arafah dengan pengampunan. Ya memang di hari Arafah itu semuanya waktu bagus untuk berdoa. Hanya saja paling bagusnya berdoa di sore harinya. Di sore harinya. Karena sore hari itu ba'da asar itu ada keutamaan ya.
Makanya orang bersumpah setelah asar itu perkaranya lebih besar. Ya, apalagi kalau di hari Jumat. Baik. Jadi Nabi dikatakan berdoa untuk umatnya di sore hari Arafah, faujiba, lalu dikabulkan. Ya, anni qad ghafartu lahum ma khalal madhalim. Fa ini akhudhu lil madhlumi minhu. Jadi Allah berfirman, sungguhnya aku telah ampuni mereka kecuali kezaliman yang mereka lakukan. Maksudnya kezaliman antara sama manusia. Iya, karena aku akan mengambil hak orang yang dizalimi. Baik. Dan ini peringatan akan bahaya kezaliman. Karena memang kezaliman itu kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana telah syahid dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian dari kezaliman, karena kezaliman kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Iya. Dan hak antara sama makhluk itu tidak ditinggalkan, akan dihisab. Jangankan manusia, hewan pun kalau ada kezaliman antara sama mereka, ada hisabnya pada hari kiamat. Di Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huquq ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya minta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Ya. Baik, kemudian Nabi berkata, "Qala ay rabbi in syi'ta a'taital madlum minal khairi wa ghafartal madhalim." Maka Nabi berkata, "Wahai Rabbku, apabila engkau berkehendak, engkau beri orang yang dizalimi dari kebaikan, dan engkau ampuni dari kezaliman yang terjadi antara sama mereka." Falam yujib asyiyatahu. Maka pada sore itu belum dikabulkan untuk Nabi. Falamma shallas subha bil Muzdalifah a'ada doa. Begitu beliau salat subuh di Muzdalifah, beliau mengulangi lagi doanya. Fa ujiba ila ma sa'al. Lalu dikabulkan untuk Nabi apa yang beliau minta. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Ya. Di riwayat kita ya, ay rabbi in syi'ta atital madlumal jannah. Wahai Rabbku, apabila engkau berkehendak, engkau berikan kepada orang yang zalimi surga, wa ghafartal madzalim. Dan engkau ampuni kezaliman yang terjadi antara sama mereka. Falam yujib asyiyatah. Nah, dikabulkan pada saat itu. Falamma asbaha, begitu di pagi hari bil Muzdalifah, di Muzdalifah, a'adat doa. Nabi mengulangi doanya. Fa ujiba ila masal. Maka dikabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala tabassam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa atau dikatakan tersenyum. Faqala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Inna hadhihi lasa'atan ma kunta tadhahaku fiha. Fama alladhi adhahaka Allahu sinnak." Sesungguhnya ini sungguh adalah waktu yang kau tidak tertawa padanya. Ya, tidak biasanya Nabi tertawa di pagi hari seperti itu. Lalu apa yang membuat engkau tertawa, wahai Rasulullah? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuat gigimu tertawa. Itu doa ya, biasanya diucapkan. Kalau ada yang selalu bergembira, didoakan supaya dia selalu gembira begitu. Ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, "Inna aduwallahi iblis, ma in alima anna Allah qad istajaba." Sungguhnya musuh Allah iblis, ketika dia mengetahui bahwa Allah telah mengabulkan doaku, wa ghafara li ummati, dan Allah telah mengampuni umatku, akhadat turab, maka iblis mengambil tanah, faja'ala yahthu min ra'sihi, kemudian dia taburkan tanah itu di atas kepalanya, wa yad'u bil wail wathubur, lalu dia pun meneriakkan
kesialan, kesengsaraan dan ats-tsubur dan kerugian, ya, dan teriakan. Faja'altu adhaku mimma ra'aitu min jazaihi, maka saya pun tertawa melihat dari kesedihan, melihat dari apa? Kekhawatiran iblis itu, dari gundah gulana iblis itu. Baik. Jadi ini hadits ya, ada haditsnya ada kelemahan. Di dalam sanadnya terlihat ada rawi yang lemah, ada dua rawi yang majhul. Ya, ada dua rawi yang majhul. Baik. Ini hadits diriwayatkan oleh Abu Daud di Kitabul Adab, Ibnu Majah, dan selainnya. Ya, ada sejumlah riwayat. Ada riwayat dari selain hadits Ibnu Umar ini, ada dari hadits Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhuma. Baik. Tapi riwayat-riwayat tersebut ada kelemahan ya, ada kelemahan. Walaupun sebagiannya ada yang memandang riwayatnya ini bisa saling menguatkan, bisa sampai kepada derajat hasan li ghairihi. Ya, bisa sampai ke derajat hasan li ghairihi. Ya, itu semuanya memungkinkan ya, karena memang ada syah di dalam hadits riwayat Muslim, dan mungkin sebagiannya akan datang, kita akan singgung. Di Sahih Muslim itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min ayyu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah yaqulu ma arada haula." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka yang melebihi hari Arafah. Allah mendekat kepada manusia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang di Arafah itu kepada para malaikatnya. Lihatlah apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini. Maksudnya mereka ingin untuk diampuni. Maka hari itu adalah hari pengampunan. Banyak kebaikan yang diharapkan. Karena itu di hari Arafah itu, dari pokok yang diminta oleh seorang hamba, dia memohon supaya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya dia diampuni. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini sudah 3 riwayat ya kita baca. Dan insyaAllah ta'ala kita akan selesaikan riwayat-riwayat yang akan datang di pertemuan yang ke-8 nanti. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikianlah pembahasan kitab keutamaan 10 hari Idul Hijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Dan kita baru saja melalui sesi yang ke-7. Tentunya masih tersisa 2 hari lagi atau 2 sesi pembahasan lagi. Baik pendengar, saatnya kita masuki sesi tanya jawab program kajian intensif keutamaan 10 hari bulan Dzul Hijjah. Dan silahkan kirim pertanyaan Anda buat Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp. Dan buat Anda yang belum bergabung, Anda bisa ketik daftar lalu kirim ke 0811-447-882 khusus untuk Ikhwan, dan 085393 khusus untuk Akhwat. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, untuk hari ini dari Mutiara Akhwat 30. Pertanyaannya, jika sewaktu kecil belum diakikah, ketika dewasa mana yang lebih utama? Akikah dulu atau kurban dulu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jadi akikah itu bagi seorang, itu silam pendapat ya di tengah para ulama. Mayoritas ulama menganggap bahwa itu adalah sunnah muakkadah. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa itu wajib bagi yang sanggup untuk berakikah. Jadi sandarkan kepada kewajiban. Iya. Hanya saja kalau sudah masuk di bulan Dzul Hijjah, masuk di hari kurban tanggal 10 sampai 13 Dzul Hijjah, yang didahulukan itu adalah berkurban. Sebab itu ibadah terikat dengan waktu. Dan tidak bisa digabungkan antara akikah dan kurban. Tidak bisa digabungkan. Iya.
Adapun akikahnya, bagi pendapat yang membolehkan akikah walaupun sudah dewasa, itu boleh dia lakukan kapan saja ketika dia punya kemampuan. Semoga Allah beri taufik bagi semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Dewi Akhwat 31. Apa yang harus saya lakukan jika suami melarang saya berpuasa di awal bulan Dzulhijjah dengan alasan takut kalau saya sakit, Ustaz? Dan tidak ada masalah ya kalau suami yang memandang hal tersebut. Ya pandang ada maslahat misalnya, dan itu dugaan besarnya memang seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini kadang berpuasa, apalagi di kondisi seorang perlu stamina dan seterusnya untuk sebagian kondisi menghadapi wabah. Itu kadang ada maslahatnya dia tidak berpuasa. Tapi bagi sebagian orang yang dia yakin dirinya kuat dan ingin dia gunakan kesempatan, maka itu juga nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari hamba Allah, Akhwat 21, apakah kita boleh membadalkan haji orang yang sudah meninggal, sedangkan kita belum berhaji? Untuk orang yang membadalkan haji itu disyaratkan dia sendiri telah haji. Karena itu ada seorang yang ketika dia haji dia berkata labbaik Allahumma an syubruma. Ya Allah, saya bertarbiyah untuk syubruma. Maka Nabi tanya, siapa syubruma? Tadi disebut bahwa itu kerabatnya. Nabi berkata kepadanya, kamu haji dulu untuk dirimu, setelah itu kamu haji untuk syubruma. Iya. Dan itu pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Fulana Akhwat 14, Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, apabila suami ana tidak mampu berkurban, lalu ibu mertua yang tidak tinggal dengan kami, dia berada di luar kota, bisa berkurban dan mengatakan ingin mengikutkan suami ke kurban beliau. Apakah ana dan anak-anak termasuk, Ustadz? Ya kalau suaminya itu anak-anaknya ya, anak-anak bisa dia masukkan. Nggak ada masalah. Iya. Walaupun misalnya sudah berpisah rumah, anaknya hidup sendiri, tapi kalau dia ikutkan bisa aja, tapi terkait dengan istri dari anak-anaknya, serta anak-anaknya sendiri, keturunan dari anak-anaknya, itu tidak masuk di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM Nasihat Sakinah dengan Sunnah, juga buat Anda yang menyaksikan siaran kami live dimanapun Anda berada. Sekarang kita sedang dalam program acara kajian intensif keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala, dan sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Buat Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Dzulkarnain MS, silakan kirim pertanyaan Anda, dan buat yang belum bergabung, ketik daftar, kirim ke 0811447882 atau ke 085393 kali 13831 untuk akhwat. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz, dari hamba Allah, Akhwat 5, bagaimana hukumnya seorang akhwat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan memakai baju hazmat yang modelnya memakai celana, Ustaz? Nggak ada masalah ya kalau diperlukan untuk hal tersebut, apalagi itu terkait dengan pasien perempuan, iya, maka itu nggak ada masalah. Pada hal-hal yang terkait dengan menyelamatkan jiwa, sepanjang pakaiannya menutup aurat, maka itu tidak dipermasalahkan. Kadang ada hal-hal yang dibolehkan pada kondisi yang seperti itu, ya di kondisi yang normal mungkin itu tidak diperbolehkan. Itu bahasanya adalah karena keperluan mendesak. Sebagaimana misalnya kalau seorang laki-laki dia ingin melamar perempuan, dia boleh melihat wajahnya, karena itu maslahat untuk menikahinya. Jadi melihat wajah perempuan bukan mahram itu haram hukum asalnya, tapi untuk nikah dibolehkan. Sama di dalam posisi mengobati atau posisi dia merawat pasien, atau di posisi tenaga kesehatan terkait dengan keperluan merawat orang-orang yang terkena wabah. Itu hal-hal yang membolehkan
di kondisi seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Syafiqah, akhwat 14. Ustadz, ana mau bertanya, jika kita berniat puasa qada Ramadan di 9 hari awal Dzulhijjah, apakah dapat keutamaannya, termasuk puasa Arafah gitu, Ustadz? Ya telah syah dari sejumlah atau beberapa orang sahabat yang mereka menganjurkan untuk mengqadha puasa di bulan Dzulhijjah. Ya karena mengqadhanya di bulan Dzulhijjah selain daripada dia menunaikan ibadahnya yang tertunggak di Ramadan, dia melakukannya di hari-hari terbaik di kehidupan dunia. Tapi kalau untuk hari Arafah, ya dia mengqadha puasa dan dia memilih puasa sunnah. Hari Arafah itu secara khusus ada riwayatnya ya tentang puasa sunnah di hari Arafah. Maka itu dia dahulukan hari Arafahnya. Adapun mengqadha puasanya boleh dia lakukan di tanggal 15 Dzulhijjah ke atas atau tanggal 14 Dzulhijjah ke atas. Iya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Nurmala, akhwat 13. Afwan Ustadz, apa yang harus kita lakukan jika sedang sahur, tiba-tiba azan dikumandangkan? Apa saya lanjutkan atau hentikan makannya? Kalau adzannya tepat waktu, muadzin itu adzan karena memang sudah terbit fajar subuh, sudah masuk waktu subuh, maka wajib untuk berhenti. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar subuh. Kalau fajar subuh kelihatan, itu batasan terakhir makan dan minum. Dan berdasarkan hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina ibni Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal adzan di malam hari, yaitu adzan pertama. Silahkan makan dan minum sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ini adzan kedua. Adzan ketiga sudah terbit fajar subuh. Sebab Ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta. Dia tidak adzan kecuali kalau sudah dikatakan sudah masuk waktu pagi, sudah masuk waktu subuh. Iya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Itu tadi pertanyaan pertamanya, Ustadz. Pertanyaan keduanya, di masjid samping rumah tempat saya tinggal selalu membunyikan murotal dan pengantar adzan. Dan saya merasa terganggu, terutama ketika saya sedang zikir menunggu pelaksanaan sholat fardu. Apa saya salah, Ustadz? Ya semua orang terganggu ya dengan hal yang seperti itu. Dan ini dari kekeliruan yang banyak terjadi di tengah tamir masjid, membuat perkara-perkara inisiatifnya sendiri. Kadang dia bawa dari sebagian masyarakat yang melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunan dan contohnya. Kalau mereka belajar di buku-buku Syafi'iyah saja, itu nggak ada disebut dari sunnah-sunnah ketika mau masuk sholat. Iya. Bahkan itu menyelisihi dari petunjuk Nabi SAW. Nggak ada ceritanya dalam sepotong riwayat pun, Bilal itu kalau sudah dekat adzan, Bilal adzan baca Al-Quran dulu, kemudian dia selawatan, dia besarkan suaranya di satu kampung, sekeliling orang. Bilal Ibnu Ummi Maktum, tukang adzan Nabi waktu itu langsung mengumandangkan adzan. Ya, itu yang terjadi ya, khususnya di waktu-waktu seperti waktu subuh. Ya subhanallah, waktu subuh itu waktu paling berharga untuk seorang muslim. Sebelum subuh itu waktu doa mustajabah. Ada orang-orang yang bangun untuk sholat witir, untuk berdoa. Tiba-tiba dari setengah jam sebelum sholat sudah terdengar suara mikrofon, suara dari masjid yang mengganggu bacaan orang-orang yang sedang sholat, mengganggu doa orang-orang yang sedang berdoa. Itu tidak dibolehkan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ada hadits nas dalam hal itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah sebagian dari kalian bermunajat kepada sebagian yang ketahuilah bahwa seluruh dari kalian itu bermunajat kepada Allah. Ya, kalau semuanya bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, kata Nabi, jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suara di atas sebagian yang lain.
kan tidak diperbolehkan ya. Iya, itu diantara sesama muslim. Demikian pula kalau di sekitar masjid itu ada non muslim, itu tidak dibolehkan kita mengganggu non muslim itu dengan suara-suara dari mikrofon. Apapun yang disuarakan dari mikrofon tersebut, yang ada syariatnya itu adalah adzan, itu panggilan untuk sholat. Ya, dan itu memang keberadaan di tengah umat Islam seperti itu. Semoga hal ini bisa menjadi renungan ya untuk saudara-saudara kita, agar supaya mereka kalau menggunakan mikrofon itu dengan bijaksana. Kalau digunakan untuk adzan nggak ada masalah. Ya, begitu sebelum sholat atau pas sholat jangan menggunakan mikrofon luar, sebab itu mengganggu orang. Penggunaan mikrofon itu untuk orang yang sedang sholat bersama di masjid, supaya sebagian masjid tidak saling mengangkat suara dengan masjid yang lainnya. Ya, dan kegiatan orang di setiap masjid juga berbeda-beda. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Rif'ah Akhwat 32. Apa hukumnya makan tape singkong? Nggak ada masalah ya, apa larangan dalam hal tersebut? Nggak larangan. Dia makanan yang halal. Ya, sebagian orang kadang mengatakan itu katanya ada sekian persen yang bisa memabukkan. Kalau dihitung sekian persennya, nasi juga ada kadar yang bisa memabukkannya. Nah, itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran yang diharamkan itu, kalau makanan itu dimakan langsung memabukkan, nah itu yang haram. Dimakan sedikit maupun banyak, itu haram. Tapi kalau makanan itu tidak memabukkan, walaupun ada dari kandungan alkohol misalnya di dalamnya sedikit, tapi tidak memabukkan, seperti pada tape, singkong, nasi, atau yang semisal dengannya, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Ummu Ikrar Akhwat 29. Ustadz, dulu sewaktu Ana menunaikan ibadah haji, Ana tidak paham tentang puasa Arafah, bahwa bagi yang melaksanakan ibadah haji tidak harus berpuasa. Dan saat puasa Arafah, Ana juga berpuasa di sebelum berangkat untuk wukuf. Pertanyaan Ana, apakah amalan puasa Ana diterima atau saya berdosa karena melanggar aturan yang disyariatkan? Nah, itu masalah keutamaan saja ya. Bagi orang yang haji, afdalnya dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kegiatan haji, sibuk untuk lebih maksimal supaya dia bisa manfaatkan dengan berdoa. Penuh dia berdoa di tanggal 9. Ya, untuk orang yang tidak haji, afdalnya dia berpuasa. Afdalnya dia berpuasa. Tapi kalau misalnya orang yang haji ingin berpuasa, boleh saja. Sebagaimana orang yang tidak haji ingin tidak berpuasa juga boleh. Sebab ini berputar di atas masalah keutamaan, bukan masalah kewajiban. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pendengar 88,2 FM Anasihat Sakinah dengan Sunnah, juga Anda yang menyaksikan kami live dimanapun Anda berada. Kembali saya ingatkan buat Anda yang ingin bergabung di grup WhatsApp Dzulqarnain, silakan ketik daftar dan kirim ke 0811447882 atau itu untuk ikhwan, dan untuk akhwat di 085393 kali 13831. Karena masih banyak teman-teman yang mengirim ke 0811413636 ya. Jadi kirimnya ke nomor yang tadi saya sebutkan. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Poni Anggraini Akhwat 29. Hukum melakukan puasa Dzulhijjah dengan harapan mendapat ampunan dosa tetapi sesekali masih melakukan maksiat. Apakah Allah tetap menerima puasa kita, Ustaz? Adanya seorang berbuat maksiat dalam puasanya, itu di bulan Ramadan saja, itu tidak membatalkan puasa sepanjang dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Ya, pembatal puasa dimaklumi. Dosa dan maksiat itu bukan pembatal puasa. Itu terkait dengan masalah kesempurnaan puasa. Kesempurnaan. Iya. Tapi kadang seorang dengan dosanya itu kadang kayak tidak berpuasa. Karena itu dalam sebagian riwayat kan min sa'imin laysa lahu hadduhu
min siyamihi illal ju'u wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, tidak ada bagiannya dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Itu karena mungkin dia melakukan dosa-dosa dan hal-hal yang bertentangan dengan makna puasanya. Tapi dari sudut keabsahan syah saja dia berpuasa. Maka harusnya puasa itu membawa kita kepada hal yang lebih baik, hal yang lebih indah. Itulah kita didik diri kita di atas makna-makna puasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berikutnya dari Abdullah, Ikhwan 21. Di luar tema ini Ustaz, apabila kita bangkit ke rakaat ketiga seperti di saat sholat maghrib, apakah kita takbiratul ihram lagi Ustaz? Takbir dengan mengangkat tangan. Dari tasyahud awal, terus berdiri ke rakaat ketiga, itu disyariatkan mengangkat tangan dan disyariatkan bertakbir. Kalau takbirnya itu jelas ya, masuk di dalam hadits mutawatir tentang takbir perpindahan. Kalau mengangkat tangannya, itu syah di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberi hidayah dan menyempurnakan ibadah kita di segala keadaan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Saya akan mengambil 3 pertanyaan terakhir Ustaz di hari ini. Berikutnya dari Ummu Fulana, akhwat 12. Apakah orang yang berkurban pada tanggal 11 Hijriah itu sama keutamaannya dengan orang yang berkurban pada tanggal 12 dan 13 Hijriah Ustaz? Kalau dia lebih dahulu, lebih cepat, itu lebih bagus ya. Berkurban itu yang paling utamanya di tanggal 10. Iya. Sebab itu tanggal 10 adalah hari yang teragung di seluruh hari-hari kehidupan dunia. Karena Nabi SAW bersabda, "A'dhamul ayyami indallahi yaumun nahar." Hari yang teragung di sisi Allah adalah hari An-Nahar, yaitu tanggal 10. Kalau dilakukan di tanggal 10 itu yang paling utamanya. Kalau dilakukan tanggal 11, 12, atau sebagian ulama berpendapat boleh tanggal 13, itu juga boleh. Karena masuk di dalam keumuman hadits Nubaysh al-Hudhali, riwayat Muslim, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurb. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Sebagian riwayat wa dzikri lillahi ta'ala. Dan hari untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Burhanuddin Ikhwa 40. Bagaimana jika saya memiliki 2 sapi dan niat kurban dengan rincian sebagai berikut? Sapi pertama untuk ayah dan ibu. Sapi kedua untuk saya dan saudara-saudaraku. Apakah rincian tersebut benar, Pak Ustaz? Boleh saja dari sudut kebolehan. Tapi kalau ini lebih afdal, 2 sapi itu untuk bapak penanya bersama saudara-saudaranya, ayah dan ibunya diikutkan bersama mereka di 2 sapi itu. Itu yang paling afdalnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Abu Aska, grup 17. Jika sholat id di rumah, apakah ada jumlah minimal harus 4 orang, Ustaz? Minimal berapa? 4 orang. Nggak ada keharusan minimal 4 orang ya. Dia boleh sholat sendiri, boleh sholat 2 orang. Kalau memang cuma 2 orang di rumahnya. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikianlah tadi pertanyaan terakhir kita di program kajian intensif keutamaan 10 hari Dzul Hijjah karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah ta'ala bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kelapangan waktu untuk beliau. Dan pendengar, demikian perjumpaan kita untuk hari ini di hari yang ke-7 Dzulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2021. Program intensif spesial ini diselenggarakan oleh Isalam dan didukung oleh TV An-Nasihah, Radio An-Nasihah, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, dan Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berfikir. Semoga bermanfaat dan bisa menginfaidah dari program acara kita. Dan tidak lupa senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita diberikan kekuatan, kemudahan untuk melakukan amalan-amalan salih di 10 hari pertama Dzulhijjah. Baik, saya Fatih Adam dan kru pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.